Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Mubin. Perkenalkan, nama saya Siti Miftahul Jannah. Perkenalkan, nama saya Mita Putri Laksono. Dan perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Baik, untuk tugas video kali ini, kelompok kami mendapatkan materi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Sebelum kita menuju ke materi utama kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu amandemen dan berapa kali amandemen itu terjadi pada negara Indonesia ini. Saya akan menerangkannya terlebih dahulu apa itu amandemen. Amandemen memiliki arti istilah yang digunakan untuk secara resmi mengubah dokumen untuk perbaikan. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau penghapusan catatan yang ada karena kesalahan atau inkonsistensi dengan persyaratan saat ini. Tujuan amandemen itu sendiri yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dan mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat. Selanjutnya mengenai berapa kali amandemen itu terjadi. Amandemen terjadi di negara Indonesia sebanyak 4 kali. Adapun amandemen yang pertama terjadi pada tahun 1999, amandemen yang kedua terjadi pada 2000, selanjutnya terjadi pada tahun 2001, dan yang terakhir terjadi pada tahun 2002. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama kita, yaitu Mbak Mita Putri Laksono. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dilakukan dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut dengan MPR yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober pada tahun 1999. Sedangkan yang kedua adalah dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus pada tahun 2000 yang meliputi 5 bab dan 25 pasal. Jadi di sini kami akan menerangkan amandemen Undang-Undang Dasar pada sidang yang kedua yaitu pada tahun 2000. NKRI merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang dibagi atas kabupaten dan kota. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 pada pasal 18 ayat 1 yang bunyinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pemerintahan negara kita, negara Indonesia sudah sesuai dengan landasan konstitusi. Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yaitu dibentuk dengan melalui pemilihan umum atau pemilu. Selain hal di atas, juga terdapat penambahan pasal 18 yang dijabarkan dalam pasal 18A sampai 18B. Perubahan lainnya terdapat pada pasal 19 yang mulanya 2 ayat menjadi 3 ayat. Hal lainnya juga berlaku pada pasal 20 yang mulanya 2 ayat menjadi 4 ayat yang kemudian ditambah lagi menjadi 5 ayat. Untuk penjabaran pasal 22 dijabarkan melalui pasal 22A sampai 22B. Amandemen pada tahun 2000 juga menambahkan Bab 9A tentang wilayah negara yang dijelaskan pada pasal 25A. Perubahan lainnya ada pada bab 10 tentang warga negara dan penduduk, tepatnya pada pasal 26 yang awalnya 2 ayat bunyi ayat 2 diganti dan mendapat tambahan 1 ayat menjadi 3. Untuk perubahan selanjutnya terdapat pada penambahan bab 10
menjadi bab 10A tentang hak asasi manusia, di mana itu dijelaskan dalam pasal 28A sampai 28C. Perubahan lainnya terdapat pada bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara, di mana pada pasal 30 yang awalnya terdapat 2 ayat menjadi 5 ayat. Hal lainnya terdapat penambahan bab 15 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu bangsa, di mana hal itu diatur dalam pasal 36A sampai 36C.